Kembali di Metro Siang pemirsa, kita memasuki segmen ulasan dalam At Large Metro Siang kali ini. Dilansir dari bpjt.go.id, jalan tol fungsional adalah ruas jalan tol yang masih dalam tahap konstruksi. Tetapi sudah bisa digunakan sementara untuk arus mudik ataupun juga arus balik lebaran ya. Meski belum sepenuhnya rampung, tapi jalan ini telah memenuhi standar keselamatan dasar sehingga dapat dilewati oleh kendaraan dengan sejumlah aturan tertentu. Nah, kita akan lihat dulu ya daftar ruas tol fungsional yang ada di Indonesia itu apa saja. Kita tampilkan infografisnya berikut ini pemirsa, ada di Pulau Sumatera, tepatnya di tol Bangkinang Koto Kampar. Ini terbentang sepanjang 22,3 km. Ada juga tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi, perapat seksi Tebing Tinggi Sinaksak 47,15 km dan tol Indrapura Kisaran seksi 250 Kisaran terbentang sepanjang 32,15 km. Kita lihat lagi yang ada di Pulau Jawa untuk ruas tol fungsional di Indonesia. Nah, ini dia. Kalau di Pulau Jawa ada tol Cimanggis Cibitung, seksi 2B Cikeas Cibitung, terbentang sepanjang 19,65 km. Ada juga tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, paket 3 Kutanegara Sadang 8,5 km. Dan tol Solo Yogyakarta, Kulon Progo, seksi Kertasura, Karanganom 22,3 km. Nah, itu sejumlah ruas tol fungsional ya. Jalan tol fungsional berbeda dengan jalan tol operasional. Jalan tol fungsional ini masih dalam proses pembangunan. Belum dikenakan tarif dan hanya dibuka sementara untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas. Sedangkan untuk jalan tol operasional ya sudah selesai dibangun, diresmikan oleh pemerintah dan dikenakan tarif bagi pengguna. Lalu apa saja sih ketentuan dari jalur tol fungsional ini? Nah, ada sejumlah ketentuan yang harus Anda ikuti aturannya pemirsa. Yang pertama, jalur darurat yang bebas hambatan ini dengan wilayah tertentu yang sudah ditetapkan ya. Tidak dikenai tarif alias gratis. Ada juga jalan tol fungsional ini memang secara teknis belum memenuhi persyaratan ya, namun sejumlah lainnya sudah memenuhi persyaratan. Makanya ada yang bisa digunakan, ada juga yang tidak. Terdapat rest area sementara dan BBM, bengkel, pos polisi untuk beristirahat. Jalan tol fungsional ini akan ditutup pada malam hari dan kecepatan yang dapat ditempuh adalah ini 60 km per jam. Ini kalau tidak salah maksimal atau rata-ratanya seperti itu. Nah, kita sudah lihat ya ketentuannya. Tol fungsional ini bisa dimanfaatkan pemudik karena tidak ada biaya yang dikenakan alias gratis. Jadi salah satu fungsinya adalah bisa menghemat biaya para pemudik. Lalu apalagi manfaat serta tujuan dari tol fungsional ini? Kita lihat lagi, ini dia pemirsa. Yang pertama jelas ya untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. Kemudian juga mengantisipasi lonjakan volume kendaraan. Nah, juga mengurangi biaya perjalanan atau gratis tadi. Sementara itu tol fungsional ini juga kemudian bisa digunakan sebagai bahan evaluasi ya kesiapan jalan sebelum nantinya diresmikan sepenuhnya dan menjadi tol operasional. Dan kita akan melihat sejumlah ruas tol fungsional yang beroperasi saat arus balik lebaran kali ini. Di mana saja? Apakah Anda juga melewati jalur tol fungsional ini? Kita akan sama-sama lihat ya pemirsa. Ini dia ruas tol fungsional gratis arus balik lebaran 2025. Yang pertama, tol fungsional Japek 2 ya dimulai pada hari Rabu tepatnya 2 April 2025 pukul 7 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Kendaraan golongan 1 yang boleh melintas ya dalam kurung non-bus dan juga non-truk ini tidak boleh melintas. Kemudian juga jalur yang dibuka sementara dimulai dari Sadang hingga Kutanegara Bojomangu. Kita lihat lagi selain tol Japek ada juga tol Klaten Prambanan sepanjang 8,6 km dan Prambanan Taman Martani sepanjang 6,8 km. Ini dia difungsikan hingga 7 April pemirsa untuk kendaraan golongan 1. Nah, Klaten Prambanan ada 2 jalur dibuka selama 24 jam dan Prambanan Taman Martani 1 jalur saja dibuka pukul 7 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita lihat lagi berikutnya ada tol Gending Paiton. Terbentang sepanjang 23,13 km dimulai pada hari Selasa 1 April 2025 sampai dengan hari Selasa pekan depan 8 April 2025 pukul 6 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Berlaku untuk kendaraan golongan 1 aja alias non-bus dan non-truk ya. Kemudian juga terhubung tol Pasuruan Probolinggo atau gerbang tol Gending. Kita lihat lagi untuk berikutnya.
Ada di tol Pekanbaru Padang, di wilayah Sumatera, seksi Sicincin Padang 35,90 km ini bisa dilintasi hingga hari Kamis ya, 10 April 2025 mulai pukul 8 sampai dengan 17. Kendaraan golongan 1 saja ya, non-bus dan juga non-truk. Kita lihat lagi untuk berikutnya adalah tol Sigli Banda Aceh seksi 1 Selimem Padang Tiji dan bisa dilintasi hingga hari Kamis pukul 8 hingga pukul 17. Kendaraannya yaitu golongan 1 saja dan juga diberlakukan dengan skema 2 arah baik dari Silemem menuju ke Padang Tiji dan juga sebaliknya. Terakhir ini adalah tol Palembang Betung seksi 2 Rengas Musi Landas Pangkalan Balai sepanjang 30,67 km. Ini bisa dilintasi hingga hari Kamis juga pukul 8 sampai pukul 17. Kendaraan juga golongan 1. Jadi semuanya itu rata-rata memang kendaraan golongan 1 yang boleh melintas ya. Dan diberlakukan dengan skema 1 arah dari arah Jambi menuju Palembang. Nah itu dia tadi pemirsa sejumlah ruas tol fungsional gratis yang diberlakukan di arus balik 2025 ini. Harap para pemudik yang hendak beranjak balik dari kampung halaman yang menggunakan ruas tol fungsional ini benar-benar memperhatikan ketentuan terutama aturan terkait kecepatan ataupun juga jarak tempuh bagi pengendara. Sehingga tentunya tetap aman dan lancar saat berkendara. Jangan lupa juga ya untuk perhatikan kondisi kesehatan Anda agar tetap bugar saat beraktivitas setelah arus balik Lebaran ini berakhir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.